Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang entry mode. Sebelumnya, kami beranggotakan Sali Salsabila, NPM 1801010126, dan yang kedua Nuni Restuti dengan NPM 1801010128. Sebelumnya, yang pertama, pengertian entry mode. Jadi, ketika sebuah perusahaan akan menjelajahi pasar luar negeri, pilihan mode masuk terbaik akan muncul dalam strategi ekspansi perusahaan. Jadi, pilihan mode untuk memasuki pasar luar negeri dengan demikian merupakan masalah utamanya. Jadi, di sini kita akan memilih strategi apa yang akan digunakan dalam entry mode. Di sini ada 6 strategi masuk pasar internasional atau biasa disebut dengan entry mode. Yang pertama ada ekspor, yang kedua lisensi atau waralaba atau biasa disebut franchise, terus ada kontrak manufacturing, yang kelima ada joint venture, dan yang keenam ada foreign direct investment. Strategi entry mode yang pertama ada ekspor. Jadi barang atau produk yang diproduksi di suatu negara dan kemudian dikirim ke negara lain. Di sini ada 3 pilihan dalam ekspor, yaitu ekspor langsung. Ekspor langsung itu adalah perusahaan melakukan sendiri kegiatan-kegiatan ekspor ke luar negeri, walaupun dalam pelaksanaan rinciannya mungkin tetap belum melibatkan perusahaan-perusahaan jasa seperti perusahaan ekspedisi muatan kapal laut. Terus ada kedua, ekspor tidak langsung. Jadi perusahaan menjual produknya ke perusahaan lain di home country, seperti misalnya perusahaan perdagangan ekspor impor. Dan yang ketiga ada ekspor kooperatif atau piggyback exporting. Jadi di sini adalah perusahaan menggunakan jaringan distribusi di luar negeri milik perusahaan lain untuk menjual barangnya di pasar luar negeri. Lalu ada hambatan ekspor dan juga kelebihan ekspor dan kekurangan ekspor. Hambatan yang pertama ada kemungkinan ada resiko pembayaran bila menggunakan cara pembayaran yang tidak tepat. Jadi apabila kita menggunakan pembayaran yang tidak tepat, akan kemungkinan mendapatkan resiko pembayaran. Terus ada biaya-biaya masuk yang tinggi akan menyebabkan harga jual menjadi tidak kompetitif. Jadi bila mendapatkan biaya-biaya masuk atau pajak yang digunakan, itu akan mempengaruhi harga jual yang akan dituju di suatu negara tersebut. Terus di sini ada kelebihan exporting. Yang pertama, melakukan ekspor tidak memerlukan biaya untuk membangun biaya operasi di negara tuan rumah. Terus yang kedua ada ekspor yang dilakukan oleh negara tetangga memperoleh kemudahan dalam biaya transportasi. Lalu yang terakhir ada kekurangan ekspor. Kekurangan yang pertama, para eksportir harus membangun beberapa sarana untuk memasarkan dan mendistribusi produk-produk mereka, biasanya melalui perjanjian kontrak dengan perusahaan-perusahaan tuan rumah. Jadi para eksportir itu harus memasarkan dan mendistribusikan produk-produk mereka sendiri. Yang kedua, kekurangannya itu ada ekspor akan tidak menguntungkan di negara sendiri jika ternyata lebih ekonomis diproduksi di negara tujuan pasar global. Ini ada strategi yang kedua, lisensi dan waralaba. Lisensi itu merupakan sebuah transaksi berdasarkan kontrak di mana sebuah perusahaan atau lisensor menawarkan beberapa aset atau intelektual perusahaan kepada sebuah perusahaan asing atau lisens dengan imbalan free royalty. Terus pengertian waralaba itu adalah variasi lain dari segi pembelian lisensi dan merupakan sebuah kontrak antara sebuah perusahaan induk dengan pihak lain yang memperoleh pihak terwaralaba mengoperasikan sebuah bisnis yang dikembangkan oleh pihak pewaralaba dengan imbalan berbentuk fee dan kepatuhan pada kebijakan dan praktik waralaba secara luas. Itu merupakan pengertian dari lisensi dan waralaba. Jadi di sini akan menjelaskan yang pertama lisensi. Lisensi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu pihak yang memberikan lisensi mendapatkan royalti untuk setiap unit yang diproduksi dan dijual. Kelebihan kedua, penerima lisensi memperoleh hak untuk menggunakan teknologi, brand yang dimiliki pemberi lisensi. Dan yang ketiga, untuk banyak perusahaan lisensi menjadikan sangat profitable. Kekurangan lisensi ada 3. Yang pertama, rawan terhadap pembajakan. Pemberian lisensi membuat perusahaan tidak dapat terlalu mengontrol pabrikasi dan pemasaran produknya ke negara-negara lain. Yang kedua, pemberian lisensi memberikan potensi laba minimal karena laba harus dibagi antara pemegang lisensi dan pemberi lisensi. Yang ketiga, pada situasi yang tidak menguntungkan, perusahaan internasional dapat mempelajari teknologi dan menghasilkan serta menjual produk kompetitif yang serupa serta lisensi itu jatuh tempo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuni Restuti. Saya Nuni Restuti akan melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Sally. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan dari franchise. Kelebihan franchise yang pertama yaitu franchise memiliki kemungkinan sukses lebih tinggi ketimbang model bisnis lainnya. Beberapa kajian telah menunjukkan akan indikasi keberhasilan franchise 90% lebih tinggi dibandingkan 15% indikasi keberhasilan yang dimiliki model bisnis lainnya. Yang kedua yaitu pentingnya sebuah model bisnis yang telah terbukti. Semua franchise memiliki model bisnis yang didesain untuk menghasilkan produktivitas dan penjualan yang tinggi. Ini berarti bahwa franchise bisa naik dan berjalan dengan cepat dan menghemat waktu dari membangun sistem dan juga proses. Kemudian yang ketiga yaitu franchise lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan.
Pemberi pinjaman lebih percaya diri untuk memberi pembiayaan kepada franchise ketimbang model bisnis lainnya. Itu karena franchise telah memiliki sebuah bukti jejak rekam kesuksesan atau biasa disebut dengan proven track record of success. Kemudian yang keempat yaitu membeli sebuah brand atau merek yang kuat. Membeli franchise sama artinya dengan membeli merek, logo, dan juga hak kekayaan intelektual lainnya dari franchisor. Hal ini akan menjadi alat marketing yang sangat baik jika kita membeli franchise dengan merek yang telah dikenal dan juga terpercaya. Kemudian yang kelima yaitu ada batas wilayah eksklusif. Franchisor hanya akan membolehkan sejumlah franchise atau waralaba saja dalam satu wilayah geografik tertentu. Maka kita hanya perlu tentukan lokasi yang cukup baik dan lihat ketentuan yang ada sebelum menentukan membeli franchise. Dan menariknya lagi, kita akan terlindungi dalam area itu di mana tidak boleh ada franchise lain yang berdagang di area kita. Kemudian yang keenam ada persaudaraan antara franchise atau terwaralaba. Satu keuntungan yang jarang sekali dibicarakan dalam franchise adalah persaudaraan antara franchise. Sebetulnya ini adalah satu keuntungan yang sangat besar karena franchise dapat saling berbagi ide dan memberikan dukungan antara mereka. Mereka dapat berbagi pengalaman trial and error untuk mengurangi kesalahan mereka dalam menjalankan bisnis sebagai franchise. Kemudian yang ketujuh ada franchisor memberikan bantuan real estate dan konstruksi. Franchisor akan membantu memilih lokasi yang tepat real estate bagi franchise, di mana ini adalah bantuan yang luar biasa besar karena franchisor telah memiliki pengalaman yang sangat baik dalam membangun bisnis sebelumnya. Yang kedelapan ada sebagai franchise kita diberikan sebuah program pelatihan. Program pelatihan adalah salah satu elemen yang sangat penting dari paket franchise, di mana ia memberikan kita untuk menggunakan salah satu teknologi baru, belajar skill baru, mengatur keuangan dan staff. Kemampuan ini sangatlah penting bagi kita sebagai pemilik bisnis. Kemudian yang terakhir ada sebagai franchise kita memiliki fleksibilitas untuk bangun pagi dan memilih pekerjaan yang hendak kita kerjakan. Menjadi franchise memberikan kita banyak kebebasan dan fleksibilitas untuk memilih pekerjaan apa yang akan kita pilih. Kemudian yang selanjutnya ada kekurangan dari franchise. Yang pertama ada penekanan kontrol, kemudian sukar menilai kualitas franchisor, kemudian kontrak yang membatasi, yang selanjutnya ada tingkat ketergantungan pada franchisor tinggi, kemudian kebijakan franchisor, dan yang terakhir reputasi dan citra merek menurun. Yang selanjutnya yaitu ada kontrak manufaktur. Kontrak manufaktur ada atau lebih dikenal dengan outsourcing. Perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi bagian dari produk atau seluruh produk. Pemasaran produk masih menjadi tanggung jawab dari perusahaan internasional. Yang selanjutnya ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari kontrak manufaktur yang pertama yaitu tidak perlu investasi, yang kedua fleksibel, kemudian penghematan biaya melalui sumber produk di negara dengan gaji yang rendah, keuntungan pajak, biaya energi rendah, biaya bahan baku yang rendah atau overhead. Kemudian yang keempat yaitu ada rendahnya resiko, kemudian perusahaan memperoleh akses ke pasar karena hambatan impor dihapuskan, dan yang terakhir ada mode of entry yang cepat. Kemudian yaitu kekurangan dari kontrak manufaktur adalah rendahnya gaji memiliki konsekuensi pada rendahnya produktivitas, kurangnya fleksibilitas respon terhadap perubahan tambahan terhadap permintaan pasar, dan hubungan perburuhan yang tidak baik di berbagai negara, kemudian keterbatasan pasokan, dan juga yang terakhir perlu pengendalian kualitas yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ada joint venture. Joint venture adalah sebuah strategi masuk untuk sebuah pasar host country, di mana pihak mitra atau pihak lokal memiliki kepemilikan bersama dalam sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Kelebihan dari joint venture ini yang pertama yaitu mengurangi kebutuhan modal dan sumber daya lainnya. Kemudian keuntungan perusahaan nasional dalam joint venture adalah mendapatkan teknologi, sedangkan perusahaan internasional memperoleh keuntungan pemasaran. Kemudian dapat meminimumkan resiko. Yang selanjutnya yaitu memungkinkan perusahaan beroperasi secara global. Jika perusahaan swasta membentuk joint venture dengan perusahaan negara, ada beberapa keuntungan yang diraih perusahaan swasta seperti kepemilikan menjadi tertutup. Bagi perusahaan negara, keuntungannya adalah adanya akses untuk menggali dana dari penerbit saham. Kemudian yang terakhir yaitu jika perusahaan domestik membentuk joint venture dengan perusahaan asing atau luar negeri, maka perusahaan domestik dapat memperoleh peluang untuk mendapatkan manajemen lokal di negara asing.
Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kekurangan joint venture. Yang pertama yaitu manajer harus berkolaborasi dalam joint venture operasi harian, tidak terlibat dalam pembentukan joint venture. Kemudian joint venture memiliki mungkin bermanfaat bagi perusahaan tetapi belum tentu bermanfaat bagi pelanggan. Joint venture mungkin tidak didukung secara seimbang dari setiap pihak yang berpartner sehingga memunculkan problem baru. Yang terakhir yaitu joint venture memungkinkan mulai timbulnya persaingan antara satu partner dengan partner lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada foreign direct investment atau FDI. Kota B dan Heslin menanamkan strategi ini sebagai wholly owned subsidiaries, yaitu strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Manfaat dari FDI ini adalah yang pertama, perusahaan dapat mengawasi sepenuhnya operasi anak perusahaan, kemudian laba 100% dinikmati oleh perusahaan induk, dan yang terakhir dapat memberikan isyarat yang kuat kepada pasar dan komitmen perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.